streaming kami dari Prodi Tari beserta HMJ. Jadi sebelum kita ke obrolan dengan dua fotografer kita, saya sedikit memberikan kesan bahwa bulan menari ini adalah ajang bulanan yang dilakukan oleh HMJ serta di bawah naungan Prodi Tari. Ya, semoga di masa pandemi ini kita masih tetap bisa melakukan pentas-pentas karya seperti ini agar bulan menari yang memang kita jadwalkan selama 1 bulan sekali masih tetap bisa terlaksana. Baik, untuk persingkat waktu, kami di sini punya dua fotografer. Yang pertama Adi Gunawan dan Adanto, perkumpulan anak-anak tari. Ada karya tunggal dan ada karya kelompok. Jadi hadirin representator semua sudah bisa melihat bagaimana sih karya tunggal dan karya kelompok yang dibawakan oleh dua fotografer kita gitu. Oke, untuk menunggu orang-orang pertanyaan juga, kita akan sedikit mengorek bagaimana sih karya ini bisa muncul dan apa sih ide dasarnya dan lain-lainnya. Oke, karena Adi sebagai fotografer pertama, saya silakan Adi untuk menjelaskan waktu dan tempat. Saya silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Karya ini pertama kali dikemas gara-gara untuk lomba. Ketertarikan Tiang sendiri untuk mengangkat karya ini yaitu dari permainan dan bentuk dari saingan rodok tersebut. Dari itu yang mencoba mengemas untuk menjadi sebuah karya tunggal. Dan yang saya ambil ke yang bagian 1 itu sebuah permainan sanyang rodok. Nah, di dalam permainan itu ada 5 macam permainan, yaitu mengangkat, mendorong, membanting, mengejar, dan menarik. Nah, dan setelah itu bagian 2 saya gambarkan bentuk-bentuk sengyang ejo-ejo tersebut pas dimainkan, diantaranya pas diangkat, pas dibanting, pas didorong, mana bentuknya ke sana saya memaparkan semua bentuk-bentuk dari sangyan tersebut. Dan yang ketiga menggambarkan semua dari dua jenis itu yang bentuk dan permainan saya kemas di bagian 3. Saya gabungkan di bagian 3 untuk menjadi sebuah klimaks. Mungkin itu saja dari karya Sandro Rodoknya. Mungkin lanjut bisa lanjut sama Adanto-nya. Terima kasih. Oke, sebelum ke Adanto, untuk intinya biar lebih kerucut ya, saya akan membuatkan jalan. 1, saya produk itu apa sih? Terus dari mana sih tradisi itu ada gitu? Karena ya misalnya yang aku nggak tahu gitu, saya juga pengen tahu sana produk itu apa sebenarnya, dan bagaimana sih menggarap tunggal gitu. Dan bagaimana sih ceritanya menggarap tunggal? Bisa dijelaskan sedikit untuk orang-orang petani biar lebih merucut gitu. Ya, yang pertama Sandro Rodok itu tradisi, salah satu tradisi yang ada di desa Lemongan, desa Tiang sendiri. Dilaksanakan Sandro Rodok itu setiap 2 tahun sekali. Nah, Sandro Rodok ini bukan hanya satu sanyang, tapi ada 21 jenis sanyang. Ya, maka dari itu Tiang sendiri
tertarik dengan satu sayang ini untuk mengemas menjadi karya. Nah, untuk membuat karya tunggal itu menurut Tiang sendiri sulit karena bikin grafik dan klimaksnya itu menurut Tiang nggak susah untuk membuat orang itu ketertarikan untuk menonton terus itu, biar tidak kelihatan monoton. Itu bagi Tiang sulit. Untuk Tapi udah sih itu aja, ini dua itu. ya, mungkin itu saja yang Tiang bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Adi. Jadi gitu ya. Sebelum kita ke ini, bahwa karya ini adalah karya yang diambil dari adat budaya di Lembongan, yaitu sayang glodok yang ada 21 jenis. Jadi 21 jenis sayang. Berarti teman-teman apresiator semua yang mau melihat itu bisa langsung datang ke Lembongan yang diadakan selama 2 tahun sekali di Pura di Catuswapto. Jadi bagi yang ingin melihat budaya ini silakan hadir. Semoga bisa menambah wawasan kalian terhadap perkembangan seni yang ada di daerah Lembongan. Dan kesulitan tunggal yang dikatakan tadi banyak banget, bukan berarti tunggal itu lebih mudah dari kelompok. Itu ya baginya Andi, bahwa tunggal memang benar-benar tingkat kesulitannya sangat tinggi. Bagaimana penonton tidak lagi bisa beranjak dari matanya untuk melihat, bagaimana caranya itu memformulakan itu menjadi catatan besar buat tadi untuk bisa menampilkan karya yang terbaik dalam hal ini tunggalnya. Gitu. Baik, sekarang kita lanjut ya ke Anando, salah satu karya kelompok yang dibawakan oleh mahasiswa jurusan tari, beberapa mahasiswa jurusan tari. Secara singkatnya sudah kita lihat, secara visualnya sudah kita tonton tadi. Nah, sekarang kita ingin ngobrol dengan Anando. Waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih. Untuk pertama-tama izin saya memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Budi Eka Prasetya dan ada beberapa teman saya dari kelompok Anando. Karya kali ini dipentaskan waktu ini melalui acara virtual, khususnya lomba tari. Ada komunitas di Kabupaten Badung, Bali. Kemudian dari kita mengirim atau mengikuti lomba tersebut. Adapun latar belakang dari kami membuat karya ini yaitu melihat pandemi global COVID-19 ini yang kami rasakan sekarang, membuat kami atau kita pasti akan merasa ketakutan. Ada beberapa dan menemukan beberapa istilah dari kedokteran, yaitu seperti tes swab, rapid, dan salah satunya yaitu APD. APD itu kan merupakan alat pelindung diri. Nah, dari sini kami beranjak untuk membuat suatu karya atau memvisualkan alat APD tersebut. Dan karya dari Niaga Awak ini kami buat bersama-sama. Kemudian untuk ide bisa diterangkan secara lebih jelasnya oleh teman saya, yaitu Yoga. Baik, terima kasih atas waktunya. Nama saya Yusri Yoga. Di sini tadi yang sudah dibilang sama teman saya, ada pun ide yang diambil dari garapan Niaga Awak tersebut, yaitu beranjak dari istilah APD. Kami mendapatkan ide untuk memvisualkan APD tersebut ke dalam suatu bentuk tarian yang berjudul Niaga Awak, di mana Niaga Awak berarti menjaga diri, yang sama fungsinya dengan APD, yakni sebagai pelindung juga. Itu sih yang bisa saya sampaikan, ide dari garapan Niaga Awak. Kami dah mana ni? Main-main tak. Di
Kemudian untuk konsep dari karya Nyaga Awak ini mungkin bisa teman saya yang satu jelaskan. Baik, terima kasih. Yang ini nah Dari gerakan Nyaga Awak tersebut. Nah, pertama itu di Jawa. Dan sini kami bertuju mengangkat cerita Nyaga Awak. Di mana di bagian awal sini menggambarkan suasana ketakutan dari tenaga medis yang menangani pasien yang sakit. Di bagian awal seperti itu. Untuk di bagian dua, di sini kami menggambarkan tentang tumbuhnya kesadaran akan adanya APD yang digunakan sebagai alat pelindung tersebut. Nah, untuk di bagian 3, saya akan lempar ke tempat saya dengan rekan dia. Baik, terima kasih. Nama saya Tina. Untuk berikutnya, bagian terakhir pada karya Nyaga Awak ini menggambarkan tentang perjuangan tenaga medis sebagai garda terdepan melawan virus COVID-19 ini. Rasa sesak yang dialami oleh para tenaga medis saat menggunakan APD, sesak, panas, dan lain sebagainya, bahkan capek mereka lawan demi kesehatan warga Indonesia yang mungkin positif terkena virus COVID-19 ini. Jadi berikut demikian beberapa pemaparan mengenai karya yang berjudul Nyaga Awak yang terinspirasi dari peranan dokter yang saat menggunakan APD. Terima kasih. Terima kasih untuk penjelasannya. Jadi kita saling ngobrol ya, sering saya dulu ini perlu harapan semua ada ya. Jadi sesi tanya jawab, bukan sesi tanya jawab sih, sesi sharing kita mulai ya. Bagi yang ingin bertanya atau menyampaikan saran, masukan terhadap dua karya yang telah hadir pada malam hari tadi, itu bisa langsung chat di kolom live chatnya, dan nanti akan saya bacakan dan kita akan berikan kepada dua fotografer kalau memang ada pertanyaan. Dan saya harapkan sih ada. Baik, sambil menunggu lebih banyak harapan sih. Nah, ini ada sebentar. Nah, ini ada dari Pak Bagus Bangsada. Pertanyaan untuk Adanko. Apa yang ingin sebenarnya disampaikan melalui karya tadi terkait APD? Saya ulang, apa yang sebenarnya ingin disampaikan melalui karya tadi terkait APD? Apakah APD itu sendiri adalah simbol dari Nyaga Awak? Jika iya, esensi itu belum nampak jelas. Itu menurut Bapak Bagus Bang. Saya ulang lagi bahwa sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan terkait APD? APD itu sendiri adalah simbol, apakah APD sendiri itu sebagai simbol dari kalian memunculkan sebagai APD itu adalah sebagai simbol Nyaga Awak gitu. Jika iya, sepertinya esensi itu belum nampak jelas dalam karyanya gitu. Mungkin silakan nanti kita Bapak Bagus Bangsada. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Pesan yang ingin kita sampaikan yaitu sebenarnya adalah rasa semangat seorang dokter yang ingin tetap untuk menyembuhkan orang-orang sakit walaupun menggunakan pakaian APD tersebut. Maksudnya gini, rasa semangatnya itu kita perlihatkan dengan bagaimana saat kita menggunakan APD tersebut, rasa sesak, rasa panas, dan berjejeran keringat di dalam pakaian tersebut, namun tetap tidak mengurangi semangat para dokter kita untuk
menyembuhkan para pasien. Sebenarnya pesan itulah yang ingin kami sampaikan. Kemudian esensi melalui APD itu, apakah APD itu sendiri adalah simbol dari jaga awak? ya, menurut kami adalah APD tersebut merupakan simbol dari esensi menjaga awak. Karena apa? Nyaga awak, nyaga itu kan menjaga, sedangkan awak itu adalah diri. Maka bagaimana kita menjaga diri sendiri? Mungkin salah satunya dengan itu. Makanya kita visualkan dalam bentuk pada penggambaran pertama ada beberapa dokter yang ingin menyelamatkan pasien namun tidak bisa karena dia tidak menggunakan APD. Kemudian dijawab pada bagian akhir bahwa para dokter itu bisa menyelamatkan pasiennya dengan menggunakan alat APD tersebut. Dan kemudian untuk masukannya apabila memang kurang terlalu terlihat bahwa APD tadi kami sangat menerima kasih banyak karena telah diberikan masukan seperti itu. Jadikan itu pelajaran ke depannya karena itu merupakan hal yang sangat baik yang masukan dari Pak Busbang. Dan satu lagi dari Pak Busbang juga, selanjutnya untuk Adanto, seberapa penting sih teknik sinematografi diterapkan pada karya saudara? Seberapa penting? Kalau berbicara seberapa penting, kalau bagi saya sendiri khususnya, kalau di karya tari, saya lebih senang, jujur saja, saya lebih senang untuk cara mengambil gambarnya itu dengan satu take. Namun di sini kan karena kebutuhan lomba, jadi karena untuk editing juga dinilai, makanya kami ada beberapa teknik yang kami masukkan di sana. Namun sebenarnya kalau bagi saya ataupun teman-teman juga di sini, sebenarnya karya tersebut tidak bisa dilihat secara utuh. Jadi hampir mirip seperti mungkin seperti Tyler dan lain sebagainya. Berarti sistem karya pertunjukan yang live kalian lebih suka, jadi mastering memang satu fokus ya. Jadi sebenarnya ini hanya untuk kebutuhan perlombaan karena di kriteria diharuskan sinematografi. Iya. Dan sudah kalian jelaskan juga bahwa sinematografi itu lebih kepada permainan film gitu, dan tangkap film yang mana karya tidak lagi utuh terlihat. Ya, maksudnya tadi itu maksud tidak utuh juga karena kan kita misalnya dengan mudah dapat mengelabui penonton itu maksudnya. Ya. Terima kasih untuk Adanto dan terima kasih untuk Bapak Agus Balkada memberikan pertanyaan, dan saya harapkan bagi apresiator yang lainnya juga ikut nimbrung yuk bertanya supaya lebih ramai lah. Jadi obrolan kita malam hari ini jarang-jarang kita ngobrol kayak gini ya, sebulan sekali. Silakan sebelumnya. Jadi sambil menunggu ini ada dari Rian Arya Saputra, Ambar Kompiang Ayu, Afriani, Elodipa Satyadewi, Putu Rita, Mahesa Putra, Filda, Elodea, Putu Dea, De Agustina, Galang Bima, Putu Risma Yuni, Putu Erdi, Cindy, Omang Win dan lain-lainnya. Itu banyak hanya memberikan harapan bagaimana, salah satunya semoga bulan hari masih tetap dilaksanakan sebagai ajang kita di sini untuk selalu berkarya. Terus ya sebagian besar harapannya masih lama ya semuanya. Nah sekarang kita minta ini dong. Nah ini juga masih ada obrolan dari Bapak Bagus Bangsada. Sambil menunggu yang lainnya, kita ngobrol sama Bapak Bagus Bangsada dulu ya. Jadi kelanjutannya adalah apakah saudara Adanto sempat menggunakan APD itu sendiri pada tahap proses eksplorasi? Jika iya, kira-kira apa yang dirasakan oleh tubuh saudara?
Jika belum, maka cara ini bisa digunakan untuk menajamkan gerak. Jadi maksudnya Bapak Gusbang adalah kalau memang kita menggunakan satu bahan apapun itu memang harus dicoba dulu. Nah sekarang dan biar kalian tidak hanya melihat bahwa itu adalah supak, itu adalah nafas dan lain-lainnya, tapi kita memang benar-benar merasakan. Sebenarnya inti pertanyaan yang Bapak Gusbang adalah itu. Jadi apakah saudara Dantuk sempat menggunakan APD itu untuk eksplorasi? Jika iya, apa yang dirasakan saat menggunakannya? Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga pertanyaannya dari Pak Gusbang. Jadi saya langsung saya jawab. Jadi kami dalam tahap eksplorasi bersama teman-teman, jujur kami tidak dapat menggunakan APD yang sesungguhnya, tapi kami berusaha membuat APD dengan sedemikian rupa agar kami dapat mengeksplorasi tubuh kami seberapa jauh kami dapat menjadikan APD tersebut sebagai inspirasi di dalam karya kami. Kemudian dari beberapa informasi ataupun kami dapat baca, APD tersebut tidak hanya satu lapisan, tetapi para tenaga medis yang menggunakan APD juga menggunakan lapisan-lapisan lain di dalamnya. Jadi kami membuat baju seperti APD dengan bahan yang kami dapat. Jadi saat mengeksplorasi baju tersebut kami merasakan beberapa hal yang cukup berbeda dari hal yang biasa kita rasakan. Jadi yang dapat kita rasakan saat menggunakan baju yang kami buat sedemikian rupa semirip APD tersebut adalah kami merasakan bagaimana sumpahnya di dalam baju tersebut. Sumpah gimana rasanya seperti kita tuh agak sulit untuk bergerak, untuk bernafas pun juga sulit. Kemudian daya keringat yang muncul dari tubuh kami itu sangat cepat. Jadi baju tersebut pun dengan sangat mudah basah. Kemudian untuk bergerak, karena nafas kita terganggu, saat menggunakan APD tersebut. Jadi untuk gerak saat kami mengeksplorasi tidak banyak gerak yang dinamis, tidak banyak gerak yang bervolume besar yang dapat kami lakukan. Karena apa? Jadi kami cepat jadinya tersengal-sengal seperti itu dalam bernafas. Jadi dari beberapa hal tersebut kami berusaha mengeksplorasi semaksimal mungkin dan menuangkannya ke dalam karya dengan berjudul Niaga Awal tersebut. Demikian mungkin Pak Edi semua. Oke, terima kasih Pak Dantuk. Jadi ini adalah satu hal yang menarik ya, bahwa dari percakapan yang Bapak Gusbang Sandra dengan Dantuk untuk hadirin semua, untuk apresiator semua, saat nantinya kalian berkarya haruslah apapun yang kalian gunakan, properti atau baik itu kostum segala macam, harus dicoba dan digunakan. Janganlah hanya dipikir masih dalam otak gitu. Jadi hanya hari-hari digunakan, kemungkinan akan tidak sesuai ekspektasinya kalian gitu. Jadi apapun kalau memang kalian menggunakan berupa topeng, berupa kostum, berupa properti, ya dari prosesnya kalian menggunakan gitu. Tidak bisa itu hanya diangan-angan, tiba-tiba hari H kalian munculkan. Kemungkinan kadar ekspektasi kalian tidak akan sesuai realita yang ada gitu. Jadi apa-apa harus kita coba, kita proses agar semua bisa dilihat oleh semuanya. Demikian Bapak Gusbang. Sekarang ada lagi dari Jipurah Sudibyo, Bapak Haji. Boleh cerita prosesnya. Ini untuk dua-duanya. Boleh cerita prosesnya, bagaimana kalian awalnya sampai dari mungkin ya dari saya ikut lomba di sana, saya memilih penari seperti ini, saya memilih orang-orangnya ini, saya memilih krunya seperti ini, proses awal saya seperti ini, ide saya muncul dari hal ini. Saya dengan melihat
apakah kriteria dulu yang ada sehingga kalian menafsirkan lagi muncul dari ide-ide kalian, apa memang kalian punya ide melihat ke kriteria akhirnya satu padankan gitu. Mungkin dari Adi dulu biar ada tuh bisa silahkan dulu. Silakan Adi. Ya baik, proses karya untuk kita carikan ini karena kriteria lomba. Nah, pas kriterianya tradisi daerah masing-masing yang mencoba untuk mengemas tradisi yang ada di Lemongan. Nah, untuk proses berkaryanya jujur Tiang dan penari dapat eksplor hanya satu kali dan membuat pola-pola gerak hanya 4 kali dan ngadungin itu hanya pas gladi Hamin satunya baru dapat ngadungin karena musiknya pertama udah selesai MIDI dan yang minta ke komposernya biar live jadinya H-1 baru bisa ngadungin pakai musik. Nah, itu proses singkat dari karya ini. Ya, Apa kalau ada lagi yang mau dicurhatkan lah mengenai prosesnya Adi dengan karya ini, silakan. Kalau memang tidak cukup, oke. Misalnya pemilihan penari kenapa harus ini, kenapa nggak si A, si B, si A, apakah ada kedekatan personal, apa cuma gampang ngasih tahu dia atau gimana gitu misalnya, kalau ada persyaratan gitu misalnya. Ya, mungkin untuk pemilihan penari mungkin yang lihat dari basic penari, oh ini cocok jadi penari tunggal, maka nanti yang pilih penari dari melihat dari basicnya tersendiri itu. Dan Terima kasih. Mungkin lanjut ke Adanto. Baik, terima kasih. Yang lanjut dari Adanto. Jadi terdapat banyak kesulitan yang kami alami saat berproses untuk membuat karyanya ke awal ini. Ya sedikit cerita ya Kak Dia. Sedikit cerita. Boleh. Santai kita santai. Mungkin kami di awal itu kami bersemangat untuk mengikuti lomba ini karena ada informasi lomba, jadi kami bersemangat untuk berkarya. Kemudian kami hanya ngobrol-ngobrol aja sebenarnya. Kemudian habis itu baru aja kami itu memilih penari. Kami memilih penari itu berdasarkan mungkin ada banyak aspek yang kami lihat dari penari-penari yang kami pilih. Setelah itu di sana kami baru mengadakan, artinya nongkrong lah sambil berbincang-bincang mengenai ide apa yang kami akan angkat untuk mengikuti lomba tersebut. Setelah itu ada banyak hal lainnya yang mungkin disampaikan oleh Ade mungkin. Baik, terima kasih. Di sini dia akan menambahkan tentang proses dari awal tersebut. Mungkin sudah dijelaskan untuk tidak mengenai konsep, yaitu kita sulit menemukan ide bagaimana, karena di sini kita bertuju yaitu ingin mencari ide yang belum pernah digarap oleh penggarap sebelumnya. Nah, di sini kami tertarik dengan APD tersebut. Nah, di tahap proses yaitu kita melakukan prosesnya di studio. Nah, di sana kita mencoba mengeksplor dulu bagaimana teknik atau misalnya teknik guling, dia bersih karena tapi di sini kita sebagai penari kita harus melakukan teknik tersebut dengan rapi. Di situ kami kemudian kita melakukan eksplorasi satu dan
satu penari mengeksplorasi di karung. Kita menggunakan karung untuk eksplorasi tersebut. Mungkin di tahap eksplorasi tersebut kita menggunakan eksplorasi penari disuruh mengeksplor gerak sudut delapan. Di mana setelah kita gabungkan menjadi satu gerak. Dan bisa terima kasih, mungkin bisa dilanjutkan oleh Baik, terima kasih. Mungkin semua sudah dibilang tadi tentang proses kita dalam pembuatan karya Nyaga Awan ini. Ada mungkin yang ada satu hal yang paling sulit sebenarnya dalam kita berproses ini, yaitu adalah waktu. Karena mengapa? Karena kita penari bertuju, di situ kita juga tidak satu semester. Jadi semua memiliki kegiatannya masing-masing dan memang penting. Jadi latihan kami waktu nikah sangatlah sangat singkat sekali. Namun yang saya sangat senang dari teman-teman semua pada saat membuat karya ini memang benar-benar, yaitu satu, pada saat latihan ya benar konsentrasi latihan, dan yang kedua semua memberikan idenya. Maka dari itu saya tetap bilang bahwa karya ini adalah karya bersama dari kelompok Adento. Mungkin juga ada yang ditambahkan? Cukup? Ya, terima kasih. Karena masih ada banyak pertanyaan, sering kita bersingkat ya, yang penting-penting aja. Oke, ini lanjut lagi dari Dotu Crash gitu. Secara singkat, apa pesan yang ingin penata sampaikan kepada penonton melalui karya tari kalian? Dan bagaimana cara saudara dalam membagi struktur dalam karya tari yang saudara buat? Jadi ada penambahan bahwa mungkin para penata dapat memberikan sharing mengenai pertanyaan saya agar kita sama-sama dapat belajar dari pengalamannya penata. Ini dari Dotu Crash. Silakan, saya singkat. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus karena pesan yang ingin sampaikan yaitu untuk mengenal tradisi. Nah, kita di Bali ini kaya dengan tradisi. Maka dari itu yang ingin saya itu yang mempromosikan bahwa ada Sangyang Rodok di Lembongan. Nah, kemungkinan besar hanya beberapa orang yang tahu Sangyang Rodok yang ada di Lembongan ini. Nah, untuk pembagian struktur yang metodenya yaitu yang menggali ide awal, misalnya ide yang Sangyang Rodok nih. Apa sih yang ada di dalam Sangyang Rodok itu? Ada 21 jenis Sangyang. Yang mana mau dipilih salah satunya, misalnya Sangyang Yenjo ini yang kali lagi apa sih apa aja ada di Sangyang Yenjo itu? Oh, ada permainannya, ada bentuknya yang unik itu yang metode yang untuk pembagian strukturnya. Di komentar saya yang mungkin dilanjutkan oleh Prof. Adamto. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Dodu Crash. Apa pesan yang ingin disampaikan dalam karya Nyaga Awan ini, yaitu pada awalnya yaitu ingin memberitahu kepada kita semua, yaitu bagaimana seberapa besar semangat seorang dokter dalam melindungi atau membuat sehat para pasiennya. Habis itu yang kedua dari kata-kata tersebut kita mendapat suatu pesan, yaitu seberapa besar pun rintangannya,
apabila kita memiliki semangat yang besar, kita pasti akan tetap bisa melewatinya. Untuk masalah struktur, mungkin langsung aja bisa dibahas oleh teman saya di Rahat. Terima kasih, saya langsung bahas saja. Jadi metode yang kami gunakan di sini untuk membuat struktur seperti itu, karena kami berkelompok dan mempunyai banyak pemikiran dari masing-masing individu. Jadi yang pertama kami lakukan adalah menentukan ide yang pasti kami gunakan. Kemudian kami berdiskusi untuk menemukan hal apa yang paling menarik yang terdapat pada ide tersebut. Jadi kami melakukan sharing sesama, artinya melakukan sharing pada penari-penari yang kami gunakan. Kemudian dari sana kami akan mendapatkan ide apa dari sana kami akan mendapatkan hal menarik apa yang akan dapat kami gunakan di dalam karya tersebut. Jadi seperti itu, dari berbagai macam pendapat yang kami dapat, di sanalah kami dapat menemukan struktur seperti apa yang akan kami gunakan dan kami aplikasikan ke karya yang akan kami buat. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Adi dan Adanto atas penjelasannya. Saya harapkan kepada Dr. Kres bisa menerima. Nah, ini ada Murah Halid Satria. Pertanyaan ya. Selamat malam. Pertanyaan kepada Adi Gunawan. Seberapa penting artistik panggung dalam karya Sang Grodok? Saya ulang. Seberapa penting artistik panggung dalam karya tari Sang Grodok? Dan jika penting, coba dijelaskan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Mesti Murah Halid Satria Wibawa. Saya akan mencoba menjawab. Menurut Tian, seberapa penting karena karya ini membutuhkan suasana yang magis, ritual, suasana ritual. Nah, dari itu yang berpikir untuk mengisikan arsitek atau properti yang membentuk sangyang tersebut, kayak latut. Nah, sangyang itu terbuat dari jerami atau omongan istilahnya. Maka dari itu dia mencoba untuk membuat sangyang Grodok itu dari jerawi. Dan kembali lagi pada kesenangan sendiri. Seberapa senang sih sebuah koreografer itu menggunakan artistik atau properti dalam panggung? Menurut diri sendiri. Itu ya. Terima kasih. Ini masih pertanyaan terhadap Adi dari Dharma Gunawan. Izin bertanya kepada Adi. Setahu Tiang kan banyak nih jenis dari Sang Grodok sendiri. Mengapa hanya satu saja yang diangkat dalam tarian ini? Apakah ada alasan tersendiri? Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Dharma Gunawan atas pertanyaannya. Alasan Tiang untuk memilih satu jenis sangyang itu ingin memfokuskan satu sangyang tersebut, dan penarinya kebetulan juga satu yang untuk memfokuskan satu sangyang tersebut biar tidak menghilang fokus dari satu ke yang lainnya. Terima kasih. Kan ada 21 nih. Kenapa bisa memilih Sang Grodok dibanding Sang A, B, C, D, E? Ada keunikan tersendiri di Sang Grodoknya sehingga Adi memilih itu apa gitu? Itu ada keunikan tersendiri. Maaf, itu bentuknya yang teralihkan dari bentuknya awalnya. Yang Mega
pria. Nah, dari sana dia melihat bentuknya, oh ini unik, coba yang mengemas menjadikan karya. Nah, dari itu berangkat mengambil satu jenis sangyan. Oke, berarti kenapa sangyan gerodoknya dipilih dari 21 sangyan lainnya? Itu karena memang ada hal-hal unik yang memang diinginkan gitu ya, dibandingkan sangyan lain. Mungkin yang lainnya lumrah gitu mungkin ya. Jadi kenapa alasannya lebih ke sana? Karena ada hal yang membuat dia tertarik, sehingga ada insting untuk cepat kita mencari studio untuk kita berproses gitu mungkin untuk ininya. Mungkin itu. Saya lanjut. Kita sampai jam berapa ya ini ya? Jam bebas. Udah mungkin untuk pertanyaan kita tutup saja. Tapi ini saya akan tetap bacakan beberapa pertanyaan yang masih ada di kolom komentar gitu ya. Tapi untuk perlanjutannya udah kita stop aja. Selanjutnya ini ada masih obrolan dari Bapak Bagus Bangsada, melanjutkan yang tadi untuk Adanto. Jadi menurut Bapak Bagus Bangsada, saya justru tertarik ketika teman-teman membuat sendiri baju ABD untuk kebutuhan kalian eksplorasi. Dan lebih menarik lagi jika pengalaman itu yang dibagi kepada penonton tentang apa itu APD bagi tubuh penari. Sukses selalu untuk Adanto gitu. Jadi yang saya lihat dari obrolan Pak Gusbang bahwa karya yang kita pertunjukkan itu dengan apa yang kita cari di belakang layar itu kan nggak sama. Kalau kita ngobrol itu janganlah karya yang sudah dipertunjukkan kita obrolin. Tapi sebaliknya karya yang memang ada di baliknya itu kita obrolan. Contoh, misalnya kalian bilang bahwa dari obrolan ini ya yang dimaksud Pak Usman itu bilang bahwa adegan struktur saya pertama seperti ini, kedua seperti ini, ketiga seperti ini, keempat seperti ini. Itu kan sudah dibangun itu. Tapi yang kita obrolan adegan satu itu muncul ketika kami eksplorasi di studio dengan menggunakan APD ini sehingga munculkan seperti ini itu muncul di adegan satu, adegan dua. Jadi orang itu yang orang tidak ketahui selama mereka melihat itulah yang akan mengungkapkan. Dan untuk ke depan yang kita bareng-bareng ya. Oke, terima kasih kepada Bapak Bagus Bangsada atas sharingnya dan atas masukannya terhadap Adanto. Ini sekarang ada dari Egi Pratama. Saya ingin bertanya kepada saudara Adi Gunawan, apa yang ingin disampaikan melalui penggunaan properti pada karya yang berjudul Sangyan Gerodok tersebut? Oh, ini kayaknya udah deh pertanyaan Egi sama pertanyaannya Alit itu sama ya. Jadi saya harapkan untuk semoga Egi mendengar jawaban dari Adi Gunawan terhadap Alit, jadi kita tidak usah bahas itu lagi. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir kayaknya. Ya, pertanyaan terakhir dari Ibu Kus, dari Ibu Dia Kustianti. Jadi untuk pertunjukan Sangyan Gerodok, idenya untuk pertunjukan Sangyan Gerodok, idenya bagus. Hanya saja properti kurang direspon. Itu dari Ibu Kus. Dan ini ada untuk tarinya ke awak bagus. Pertunjukan semacam ini banyak cut-cut. Bila pertunjukan ini live saat itu mungkin akan berbeda hasilnya. Sungguh pun demikian, selamat untuk kedua para penata tari. Ya, karena udah keterbatasan waktu, demikian yang bisa obrolan ini. Terima kasih kepada dua koreografer kami pada malam hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan sedikit, silakan. Untuk yang sedikit untuk membahas bulan menari. Ini harapan semuanya, harapan penonton, apresiasi, mengharapkan bulan menari ini secara langsung atau offline. Yang akan mencoba koordinasi dengan sarang Haji Ngurah sebagai ketua bulan menari. Mudah-mudahan bisa bulan Maret ini kita bulan menari offline Senggara. Di komentar dari dia, pokoknya semangat
berkarya pada generasi muda masih bisa berkarya. Sukses semua. Ada mungkin ada? Sudah? Baik, saya mengakhiri. Terakhir saya ucapkan kepada presenter semua, kita yang muda-muda ini janganlah menunggu ada lowongan untuk berkarya baru kita ingin berkarya, atau menunggu ada ruang baru kita ingin berkarya. Proseslah, nanti pada saat waktunya pasti ada kalian untuk muncul. Tapi jangan menunggu untuk kapan itu muncul, tapi mulailah dari sekarang. Kalau memang kalian ingin proseslah, berkaryalah, karena itu ilmu buat kalian nanti. Bagi yang masih mahasiswa, itu ilmu kalian untuk TA. Di masyarakat kalian tidak akan bisa melalui seperti sekarang ini banyak proses-proses, karena di masyarakat tanggung jawab kalian akan berbeda. Disinilah saatnya kalian belajar. Kalau bisa bulan menari kita akan mengadakan live, ayo boleh daftar ke HMJ, boleh ke para dosen, terutama dosen pengampu, dosen yang memang membidangi di bidang bulan menari itu ada Cibura, lapor, tapi lebih baik langsung ke HMJ biar HMJ mencatat siapa-siapa saja. Silakan kalian berkarya dan proseslah. Jangan takut untuk berkarya, karena kita semua di sini masih belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan terhadap bulan menari dan terhadap semuanya. Sampai ketemu lagi di New Bulan Menari bulan depan. Sekian bisa saya sampaikan. Selamat malam. Om Santi 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 Om.